Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang TKW asal Jember, Jawa Timur menjadi korban pengwafatan di Malaysia dan diketahui pelaku juga berasal dari daerah yang sama. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kabar duka kembali tersiar dari tengah-tengah kalangan pekerja migran Indonesia, di mana pekerja migran tersebut ditemukan wafat dengan posisi terlungkup di lantai 5 samping kiri lift tempatnya bekerja pada Senin 29 Januari 2024 lalu. Setelah diperiksa, terdapat luka di bagian lehernya dan diketahui TKW tersebut bernama Windri Nur Fadila berusia 18 tahun. Windri merupakan warga Dusun Babatan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Demi membantu perekonomian keluarga, setelah lulus sekolah, Windri memutuskan untuk menjadi pekerja migran di Malaysia dan bekerja sebagai cleaning service di Selangor. Akan tetapi, ia berangkat ke Malaysia memakai visa kunjungan, tidak melalui agen penyaluran tenaga kerja resmi dari pemerintah. Sebab menurutnya, kalau ikut PT harus sekolah atau pelatihan kerja dan butuh waktu lama. Sementara ia ingin cepat-cepat bisa bekerja. Apalagi di sana ada saudara yang mengurusi dan mencarikan kerja. Hal itulah yang jadi pertimbangan pakai visa kunjungan saja. Kurang lebih 9 bulan berada di Malaysia, Windri bekerja sangat baik. Tak jarang ia selalu berkomunikasi dengan keluarganya di rumah. Selain itu, ia juga selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu perekonomian keluarganya. Hal ini juga diungkapkan oleh Bibi Windri di rumah, bahwa sebagian hasil jerih payahnya digunakan untuk memperbaiki rumahnya di Jember. Namun keluarga di rumah tidak mengetahui bagaimana kehidupan Windri selama di Malaysia. Yang mereka tahu, Windri baik-baik saja di sana. Bahkan ia selalu bercanda dengan keluarganya saat melakukan video call. Namun siapa sangka, Windri mengalami kejadian nahas hingga merenggut nyawanya. Senin 29 Januari 2024, Windri ditemukan wafat dengan posisi terlungkup di lantai 5 samping kiri lift tempatnya bekerja di Blok 5 Desa Mentari, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Saat diperiksa, ditemukan luka di bagian leher Windri yang mengakibatkan dirinya wafat. Penemuan itu pun menggigirkan warga sekitar dan dunia maya. Selanjutnya, jasad Windri dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan setelah dilakukan pemeriksaan, polisi berhasil mengungkap terduga pelaku atas kasus ini. Diketahui, polisi Malaysia menembaki seorang warga negara Indonesia yang menjadi tersangka kasus ini pada Rabu 31 Januari 2024 pukul 17.50 waktu setempat di Blok 15 Apartemen Melati, Taman Bukit Subang, Shah Alam. Awalnya, polisi Malaysia melakukan penggerebekan di tempat persembunyian terduga pelaku. Polisi tersebut sempat mengetuk pintu yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Namun upaya persuasif polisi itu tidak direspon oleh pelaku. Polisi kemudian mendobrak pintu tersebut dan menerobos masuk. Namun tidak disangka, ternyata pelaku mencoba melawan petugas yang berusaha menangkapnya dengan sajam berupa parang sepanjang 28 cm. Saat petugas mengenalkan diri sebagai polisi, tiba-tiba tersangka berlari ke arah salah satu petugas, sehingga petugas terpaksa menembaki tersangka. Diketahui, tersangka berinisial MJ berusia 20 tahun, warga Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, tidak ada yang mengetahui motif kasus tersebut, karena pelaku sudah didor oleh polisi Malaysia. Berita wafatnya Windri Nur Fadila juga telah sampai kepada keluarganya di Jember. Mereka tidak menyangka kejadian nahas menimpanya. Padahal malam sebelum kejadian, Windri tengah asik ngobrol dengan keluarganya di Jember melalui video call. Tentu saja, hal tersebut membuat keluarga sangat kaget dan bersedih. Bahkan menurut Bibi Windri, ia mengungkapkan malam itu Windri berkata kepada bibinya kalau dirinya ingin memakai baju putih saat bekerja agar kelihatan seksoi. Namun menurut Bibi Windri, itu adalah candaan saja, sebab Windri memang suka bercanda dengannya. Selain itu, Windri juga tidak pernah cerita apapun tentang kehidupannya di sana. Ia benar-benar tidak menyangka malam itu adalah malam terakhir ia ngobrol dan melihat Windri. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Jember melakukan koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI terkait dengan kasus tersebut. Menurutnya, korban tidak melalui jalur resmi atau secara prosedural. Mereka juga tidak memiliki data terkait korban yang merupakan pekerja migran ilegal, sehingga pihaknya agak kesulitan untuk melacak keluarga korban.
hingga akhirnya sampailah berita ini kepada keluarga korban. Pihak Disnaker juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia terkait pemulangan jenazah korban. Dan setelah melalui berbagai prosedur, jenazah Windri akhirnya dipulangkan dan tiba di rumah pada Minggu 4 Februari 2024. Isak tangis pun mewarnai kedatangan jenazah. Selanjutnya, jenazah Windri dimakamkan di tempat pemakaman umum di Dusun Babatan, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Sedangkan untuk pelaku sendiri tidak diketahui lantaran tidak ada artikel yang memuat beritanya. Entah dimakamkan di Malaysia, sebab ibu pelaku juga berada di Malaysia, atau dipulangkan ke Jember tidak diketahui secara pasti. Guys, kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Jika bekerja di luar negeri, harus melalui prosedur dan jalur resmi. Uruslah dengan visa yang legal, karena kalau terjadi apa-apa agar tidak susah. Kalau resmi, akan dapat segalanya. Ada asuransi, lebih jelas, dan lebih terjamin. Semoga tidak ada lagi kasus seperti ini. Dan semoga almarhumah Windri Nurfadila tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang sebesar-besarnya. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat toleranku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.